Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'mah, walahul fadl, walahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim, wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina Muhammadin tahal amin. Wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Amma ba'd, kita awali dengan menghadiahkan pahala bacaan suratul Fatihah kepada yang biasa kita beri hadiah sebelum kita melakukan kajian tiap pagi ini. إلى أشرف النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذريته وأزواجه وأهل بيته الكرام وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري الشيخ مزار الحلبي والشيخ محمد هاشم أشعري الشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بالصري شنسوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا ونخص خصوصا إلى أولادنا بنية أن يجعلهم الله صالحين والصالحات وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه البقعة وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Soal jawab nomor 25. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه آمين. ما الدليل على أن من رمى ورقة فيها اسم الله في القاذورات يكفر. Sebutkan dalil bahwa orang yang melempar lembaran bertuliskan nama Allah ke tempat-tempat yang menjijikkan. Di dalam terjemahannya ditambahkan dengan maksud melecehkan, telah kafir. Jawab, la yajuzu ramyu waraqatin fi hasmullahi fil mustaqdhari. Tidak boleh melemparkan lembaran bertuliskan nama Allah ke tempat yang kotor atau menjijikkan. Walladhi yaf'alu dzalika yakfur. Dan barang siapa melakukan hal itu, di dalam terjemahannya ditambahkan dengan maksud melecehkan atau menghina, yakfuru, maka ia telah kafir.
Lianna fi'lahu yadullu 'ala al-istighfaf. Karena perbuatannya menunjukkan pelecehan. Qala ta'ala, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. At-Taubah ayat 65-66. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian melecehkan, kalian berolok-olok. Tidak usah kalian meminta maaf, kalian benar-benar menjadi kafir setelah kalian beriman. Wa qala Ibnu Abidin, salah seorang ulama madhab Hanafi, beliau mengatakan, yakfuru man ramal mushafa fil qadhurati walau lam yaqsid al-istighfaf. Walau lam yaqsid al-istighfaf lianna fi'lahu yadullu 'ala al-istighfaf. Telah kafir keluar dari Islam orang yang melempar mushaf Al-Quran ke tempat-tempat kotor atau menjijikkan, sekalipun niatnya tidak bermaksud melecehkan, karena perbuatannya itu sudah menunjukkan pelecehan atau penghinaan. Hadirin, hadirat yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Soal jawab nomor 25 ini penting sekali untuk kita ketahui, bukan untuk dilakukan tetapi agar kita semuanya bisa menghindarinya. Sebagian sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai keburukan, bukan untuk dilakukan, tetapi agar ia bisa menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Salah satu perbuatan yang buruk dilarang oleh syariat adalah kufur. Di soal jawab nomor 25, ini disebutkan mengenai salah satu contoh kufur perbuatan. Kufur, sebagaimana yang kita tahu, terbagi menjadi 3. Ada kufur yang berupa keyakinan, letaknya di dalam hati. Ada kufur yang berupa ucapan, letaknya di lisan. Kemudian ada kufur perbuatan yang dilakukan oleh anggota-anggota badan. Kufur atau riddah adalah berarti keyakinan atau ucapan atau perbuatan yang memutus keislaman seseorang, yang merusak keislaman seseorang, yang membatalkan keislaman seseorang. Jika seseorang telah meyakini keyakinan riddah atau keyakinan kufur, maka status Islamnya berubah menjadi riddah. Status muslimnya berubah menjadi murtad. Dia telah keluar dari agama Islam karena Islamnya telah batal. Islamnya rusak, Islamnya putus. Begitu juga orang yang melakukan kufur ucapan. Begitu juga orang yang melakukan kufur perbuatan. Maka status dia sebagai seorang muslim tercabut. Dia beralih status menjadi seorang murtad, orang yang kafir. Kufur keyakinan dalam beberapa pertemuan yang lalu sudah kami singgung, sudah kami sampaikan. Contohnya adalah seperti meyakini bahwa Allah sama dengan makhluk, meyakini bahwa Allah memiliki bentuk, meyakini bahwa Allah menempati suatu tempat, meyakini bahwa Muhammad bin Abdullah yang lahir di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, dan dimakamkan di Madinah, dia bukanlah seorang nabi, dia bukanlah seorang rasul. Atau meyakini bahwa Muhammad bin Abdullah nabi, tetapi meyakini ada nabi yang lain yang diutus oleh Allah setelah beliau meninggal dunia. Atau meyakini bahwa Islam bukan agama yang benar, bukan agama yang diridhai oleh Allah, meyakini bahwa Al-Quran ada kesalahan-kesalahan di dalamnya yang harus direvisi. Al-Quran sudah tidak boleh dipedomani lagi, misalkan ya, keyakinan-keyakinan seperti itu, keyakinan-keyakinan yang melecehkan Allah, mencaci maki Allah, melecehkan malaikat, melecehkan agama, dan seterusnya, seperti yang sudah kami jelaskan di beberapa pertemuan yang lalu. Kemudian yang kedua adalah kufur yang berupa ucapan. Seperti mengatakan, ya, setiap ucapan yang melecehkan Allah,
setiap ucapan yang melecehkan malaikat, melecehkan nabi, melecehkan rasul, melecehkan Islam, melecehkan syiar Islam, melecehkan hukum-hukum Allah, melecehkan janji Allah, melecehkan ancaman Allah, maka ucapan-ucapan yang mengandung pelecehan terhadap hal-hal yang kami sebutkan tadi, maka ucapan itu adalah ucapan riddah yang menjadikan seorang muslim beralih status dari muslim menjadi murtad. Mengatakan bahwa Islam bukan agama yang benar, mengatakan bahwa Allah zalim, mengatakan bahwa Allah tidak maha kuasa, mengatakan bahwa ada sesuatu yang terjadi di alam raya ini yang bukan ketetapan, bukan kehendak, bukan takdir Allah Subhanahu wa taala, misalkan. Kemudian kufur yang berupa perbuatan atau perbuatan kufur. Artinya perbuatan yang apabila dilakukan oleh seorang muslim, maka Islamnya batal, Islamnya rusak, Islamnya putus. Salah satu contohnya adalah seperti yang disebutkan di dalam soal jawab nomor 25 ini. Ada dua pendapat terkait dengan hukum melempar lembaran-lembaran yang bertuliskan nama Allah ke dalam tempat-tempat yang menyejikkan. Ada dua pendapat. Nah, ini ternyata di kitab berbahasa Arab disebutkan satu pendapat, kemudian di kitab terjemahannya disebutkan pendapat ulama yang lain. Ya, pertama kita jelaskan dulu terkait dengan membuang mushaf, ya, bukan hanya lembaran yang di dalamnya ada tulisan nama Allah. Itu nanti akan kita bahas pada poin kedua. Pada poin yang pertama ini kita jelaskan terlebih dahulu terkait dengan hukum membuang atau melemparkan Al-Quran ke tempat-tempat yang menjijikkan. Ya, misalkan ke tempat sampah. Tempat yang menjijikkan itu ada dua, ya. Ada tempat menjijikkan yang najis dan ada tempat menjijikkan yang tidak najis. Tempat menjijikkan yang najis itu contohnya seperti tempat sampah yang di dalamnya ada kotoran binatang, ada kotoran manusia, ada air kencing binatang, air kencing manusia, misalkan di situ ada darah dan lain sebagainya. Tempat menjijikkan tetapi tidak najis, ya. Tempat menjijikkan tapi tidak najis. Itu contohnya seperti di situ ada kumpulan air ludah, orang meludah di situ, tidak ada darah di situ, tidak ada air kencing di situ, tetapi banyak ludah di situ, banyak dahak di situ. Ya, dahak itu kan menyijikkan tetapi dia suci. Air ludah manusia itu juga menyijikkan tetapi dia suci. Dan yang dimaksud di dalam kajian kita ini, di dalam pembahasan soal jawab nomor 25 ini, bukan hanya tempat menjijikkan yang najis. Yang dimaksud juga adalah tempat menjijikkan yang suci. Ya, pokoknya dia menjijikkan, tempat yang kotor, tempat yang biasa diinjak oleh manusia, ya, diinjak dengan sepatu, diinjak dengan sandal, dengan alas kaki, orang yang lalu lalang di situ, seperti tempat sampah, ya, kemudian hal-hal yang semacamnya, ya. Tidak harus tempat sampah, pokoknya tempat yang kotor dan menjijikkan. Nah, para ulama mengatakan bahwa orang yang melempar atau membuang mushaf atau beberapa ayat Al-Quran atau satu ayat saja, lembaran yang bertuliskan di dalamnya satu ayat Al-Quran atau seperempat surat Yasin misalkan, sepertiga surat Tabarak, 2/3 dari surat Al-Baqarah misalkan. Ada lembaran-lembaran yang bukan hanya mushaf, ya, tetapi sebagian dari mushaf atau satu surat, sebagian dari surat atau hanya satu ayat. Tahu bahwa yang dia pegang itu adalah Al-Qur'an secara keseluruhan atau sebagian Al-Qur'an, dia tahu, lalu dia buang ke tempat yang kotor atau menjijikkan, maka hukumnya adalah kafir. Baik dia berniat melecehkan maupun tidak ada niat melecehkan. Kenapa? Kata Ibnu Abidin, seperti yang kita baca tadi, karena perbuatannya itu sudah menunjukkan bahwa dia melecehkan. Dia tahu, ya, kecuali kalau dia nggak tahu. Ada lembaran dia nggak tahu, dikira lembaran-lembaran yang tidak ada ayat Al-Qur'an di dalamnya, dia buang. Maka ini hukumnya berbeda, dia tidak kafir.
Tetapi kalau dia tahu bahwa yang ada di tangannya adalah lembaran-lembaran yang bertuliskan sebagian dari ayat-ayat Al-Quran, atau bahkan yang dia pegang itu adalah mushaf Al-Quran, lalu dia buang ke tempat yang menjijikkan, atau ke tempat sampah, atau ke tempat yang kotor, ya, al-mustakdzarat atau al-qadzurat, maka dia dihukumi kafir. Ingat ini ya, baik ada niat melecehkan maupun tidak ada niat melecehkan, karena perbuatannya sudah menunjukkan bahwa dia melecehkan. Ini terkait dengan mushaf atau terkait dengan sebagian surat, ya, sepertiga Yasin, sepertiga Tabarak misalkan, seperempat surat Al-Kahfi, atau satu ayat atau satu surat penuh dilempar ke tempat yang menjijikkan, maka hukumnya adalah kufur, riddah. Orang yang melakukannya berarti telah keluar dari agama Islam, walaupun tidak ada niat melecehkan. Karena perbuatannya sungguh sudah menunjukkan kepada kita bahwa dia melecehkan. Kemudian poin yang kedua, yang penting untuk kita sampaikan, yang penting untuk kita pahami bersama. Apa hukum orang yang membuang lembaran yang bertuliskan nama-nama yang diagungkan? Nama-nama yang diagungkan, bukan mushaf, ya, bukan ayat Al-Quran, bukan surat di dalam Al-Quran, tetapi lembaran atau kertas yang bertuliskan asma mu'azzamah, nama-nama yang diagungkan, seperti nama Allah, seperti nama Muhammad, ya, Muhammad yang merupakan nabi, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh, Adam, alaihimussalatu wassalam. Kemudian juga nama-nama misalkan bulan yang diagungkan, Ramadan, nama hari yang diagungkan, Al-Jumu'ah, ya. Nama tempat yang diagungkan, Makkah, Madinah, Makkah, Al-Madinatul Munawwarah, Makkatul Mukarramah, Al-Madinah Al-Munawwarah, dan hal-hal semacam itu, nama-nama malaikat, ya. Dan hal-hal yang semacam itu, ini disebut apa? Asma mu'azzamah, nama-nama yang diagungkan. Ya, nama-nama nabi tadi yang dimaksud adalah nabi, bukan orang. Misalkan ada orang namanya Muhammad Utsman. Muhammad di situ bukan nama nabi, ya, tapi nama orang lain. Apa hukum melempar lembaran-lembaran yang bertuliskan nama-nama yang diagungkan? Asma mu'azzamah. Ada dua pendapat, ya. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa orang yang melempar lembaran-lembaran yang bertuliskan nama-nama yang diagungkan ke tempat-tempat yang menjijikkan, maka dia dihukumi kafir meskipun dia tidak ada niat melecehkan. Meskipun dia tidak ada niat melecehkan. Ya, hukumnya berarti sama dengan membuang mushaf, ya, pada poin yang pertama tadi. Meskipun tidak ada niat melecehkan, karena perbuatan yang dia lakukan itu sudah menunjukkan pelecehan. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Harari di akhir masa hidup beliau. Jadi di akhir masa hidup beliau, beliau memegang pendapat ini, ya. Beliau meyakini kebenaran pendapat ini. Kemudian pendapat yang kedua, menurut sebagian ulama yang lain, hukumnya dirinci. Kalau ada niat melecehkan, maka dia kafir. Kalau tidak ada niat melecehkan, maka hukumnya tidak kafir, tetapi dia telah berdosa besar. Saya ulang. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa membuang kertas atau lembaran yang bertuliskan nama-nama yang diagungkan ke tempat-tempat yang menjijikkan, apabila bermaksud melecehkan, maka hukumnya kafir. Apabila tidak ada niat melecehkan, maka hukumnya tidak kafir, tetapi hukumnya dosa besar. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, ya. Ada dua pendapat itu. Kemudian kalau misalkan nama-nama yang menyerupai nama nabi, tetapi yang dimaksud bukan para nabi. Ya, ada orang namanya Muhammad, dia menulis namanya dalam bahasa Arab.
Ada orang namanya Musa, lalu dia tulis namanya Musa, alamat Jawa Timur misalkan. Oh, berarti yang dimaksud bukan Musa yang merupakan nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang menulis namanya Isa, tetapi ditulis agama Islam misalkan ya. Enggak ada tulisan Islam ini. Misalkan apa? Tempat tinggal Mojokerto, Jawa Timur. Oh, berarti yang dimaksud bukan Nabi Isa, tetapi yang dimaksud adalah orang yang bernama Isa yang tinggal di Mojokerto. Apa hukum melempar atau membuang nama-nama seperti nama Nabi, tetapi yang dimaksud bukanlah Nabi, tetapi orang lain? Ya, para ulama mengatakan bahwa membuang nama-nama yang tidak diagungkan, tetapi bertuliskan huruf Arab, itu hukumnya adalah makruh. Ya. Hukumnya adalah makruh. Membuang nama-nama yang tidak diagungkan. Ya, apa saja yang tidak diagungkan, ya, yang tidak diagungkan oleh syariat. Nama-nama yang ghair mu'azzamah, yang tidak diagungkan, tetapi ditulis dalam huruf-huruf berbahasa Arab. Maka hukumnya tidak haram, tidak kufur, tetapi hukumnya adalah makruh. Kemudian poin yang berikutnya, ada poin lagi yang penting untuk kita pahami bersama, bahwa apabila ada seseorang yang melihat nama-nama yang diagungkan, ya, dia bukan membuang, tetapi melihat nama-nama yang diagungkan berada di tempat-tempat yang menjijikkan. Dia jalan, lalu dia lihat ada lembaran yang bertuliskan nama Allah, nama Islam, misalkan Ramadan, ya, ada hukum, ada soal jawab terkait dengan hukum syariat, ya, soal jawab terkait dengan hukum syariat, misalkan, ya, penjelasan tentang hukum-hukum syarak, atau di situ ada tulisan Makkah, ada tulisan Al-Madinatul Munawwarah, ada tulisan Jibril, Jibril yang dimaksud adalah malaikat Jibril, ada tulisan nama seorang nabi yang dimaksud adalah nabi yang bersangkutan. Dia menemukan lembaran yang seperti itu. Dia tidak membuangnya, ya. Bukan dia yang membuang, tetapi dia menemukan, dia melihat kertas yang di dalamnya bertuliskan nama-nama yang diagungkan di tempat yang menyejikkan. Hukumnya apa? Ya, para ulama merinci. Jika dia biarkan lembaran itu berada di tempat yang menyejikkan dengan niat melecehkan, maka hukumnya adalah kafir. Ada niat melecehkan di situ. Sebaliknya, apabila tidak ada niat melecehkan sama sekali, maka tidak kafir, tetapi dia berdosa besar. Berdosa besar. Hadirin hadirat, ya, ada seorang wali yang awalnya dulunya adalah seorang yang banyak melakukan maksiat, banyak melakukan dosa. Namanya Bishr al-Hafi. Bishrunil Hafi atau Bishr al-Hafi. Di awal-awal masa hidupnya, ya, ketika dia masih di awal-awal belum jadi wali, ketika dia banyak melakukan dosa, suatu ketika dia berjalan di suatu jalanan, dia melihat ada lembaran yang bertuliskan nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia ambil. Kemudian dia beli minyak wangi seharga 1 dirham. Dia membeli minyak wangi dengan harga 1 dirham. Lalu lembaran yang bertuliskan nama Allah itu diberi minyak wangi, ya, dari minyak wangi yang dia beli dengan harga 1 dirham tadi. Ya, tabarrukan, ya, karena nama yang bertuliskan atau lembaran yang bertuliskan Allah atau nama yang diagungkan itu memiliki barokah, ya, memiliki barokah. Dia minyai, dia beri minyak wangi, lalu dia simpan di tempat yang layak. Dia angkat, dia beri minyak wangi, lalu disimpan, diangkat, ya, lalu diletakkan, disimpan di tempat yang semestinya, di tempat yang layak. Suatu malam dia tertidur, ya, dia tidur, di dalam tidur dia mimpi dan mendengar suara bahwa Allah Subhanahu wa taala akan thayyabahu kama thayyabasmahu.
Allah akan mengharumkannya sebagaimana dia mengharumkan namanya. Ya, mengharumkan artinya memberikan minyak wangi di lembaran yang bertuliskan nama Allah. Setelah itu dia memiliki motivasi, memiliki semangat yang tinggi di dalam belajar ilmu agama, lalu dia semangat di dalam melakukan kebaikan dengan barokah, dia mengangkat lembaran yang bertuliskan nama Allah, dia beri minyak wangi, tabarrukan, kemudian dia letakkan di tempat yang layak, di tempat yang semestinya, bukan di sembarang tempat. Dengan sebab itu, dengan barokah itu, dia memiliki motivasi yang tinggi di dalam melakukan kebaikan, di dalam melakukan ibadah, dia semangat di dalam mengkaji ilmu-ilmu agama, dan pada akhirnya dia lakukan semua kewajiban, dia tinggalkan semua yang diharamkan, dosa-dosa semuanya dia tinggalkan, lalu dia memperbanyak amalan sunnah, dan jadilah dia wali terkenal ya di kitab-kitab yang menjelaskan tentang sejarah hidup para wali, para ulama, para pengarang biasanya tidak ketinggalan ya, tidak terlewatkan untuk menyebut atau menjelaskan tentang biografi Bishr al-Hafi. Hadirin rahimakumullah. Kemudian ada lagi permasalahan ya yang masih ada kaitannya dengan soal jawab nomor 25 meskipun tidak berkaitan langsung ya. Tetapi penting sekali untuk disampaikan kepada kita semuanya bahwa setiap perbuatan, ini kaidah ini ya, setiap perbuatan yang tidak dilakukan kecuali oleh orang kafir. Saya ulang, setiap perbuatan yang tidak dilakukan kecuali oleh orang kafir, barang siapa yang melakukannya maka dia kafir. Ini kaidah yang telah disepakati oleh para ulama. Perbuatan yang biasanya hanya dilakukan oleh orang kafir. Barang siapa yang melakukannya, maka dia kafir. Contohnya adalah seperti sujud kepada berhala. Sujud kepada berhala. Sonam, kalau dalam bahasa Arab ya, sonam. Apa itu sonam? Gambar atau patung yang dibuat untuk disembah. Ya. Bukan patung yang dibuat untuk pajangan, ya, seperti patung penguasa, patung pahlawan. Itu bukan berhala itu ya, itu bukan berhala. Yang dimaksud berhala adalah patung atau gambar yang dibuat untuk disembah dengan tujuan untuk dilakukan ibadah kepadanya. Nah, barang siapa yang sujud di hadapan berhala, sujud itu artinya meletakkan dahi di atas tanah. Meletakkan dahi di atas tanah, itu definisi sujud. Di atas tanah itu maksudnya bukan harus tanah ya, di atas sajadah, di atas tikar. Ya, itu juga disebut apa? Sujud. Sujud di hadapan berhala ini adalah perbuatan yang tidak dilakukan kecuali oleh orang kafir. Oleh karena itu, jika ada seorang muslim yang melakukannya, berarti dia telah melakukan perbuatan yang khusus biasanya dilakukan oleh orang kafir. Hukumnya apa? Status muslimnya tercabut. Dia telah keluar dari agama Islam, Islamnya putus, Islamnya rusak, Islamnya batal. Dia beralih status menjadi seorang yang murtad. Contoh lain adalah sujud kepada matahari, sujud kepada bulan. Ya, sujud kepada berhala, sujud kepada matahari, sujud kepada bulan. Kalau ada orang yang melakukan itu, tidak perlu lagi ditanya. Tidak perlu lagi ditanya, apa tujuan kamu, apa maksud kamu, apa niat kamu. Karena perbuatannya itu tidak dilakukan, biasanya tidak dilakukan kecuali oleh orang kafir. Dia niat menyembah, tidak ada niat menyembah, niat beribadah, tidak ada niat beribadah, maka dia dihukumi kafir oleh para ulama. Ini penting sekali ya. Baik, ada pertanyaan tadi ya, saya baca. Mohon izin bertanya Ustadz, bagaimana jika tulisan nama-nama yang diagungkan tersebut bukan pada kertas, melainkan pada batu, besi, kayu, dan lain-lain? Sama saja ya. Hukumnya sama. Hukumnya sama apabila ditulis di kertas atau lembaran. Dari Ibu Fatimah,
Rawan banget ya, Ustaz. Saya pernah jumpai di pasar ada LKS buku Islam buat bungkus barang. Buat bungkus barang. Ya kalau ada niat melecehkan ya sama hukumnya ya. Tulisan ada ayat ada apa beberapa penjelasan tentang fikih misalkan, ada beberapa penjelasan tentang fikih misalkan di situ dibuat bungkus sesuatu yang menyijikkan ya, untuk dibuat bungkus untuk sesuatu yang menyijikkan misalkan, maka hukumnya sama. Hukumnya adalah kufur. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Tadi ada satu hal yang mungkin ingin saya garis bawahi ya. Kalau ada seseorang yang menemukan lembaran di tempat yang menjijikkan, padahal lembaran itu di dalamnya ada nama-nama yang diagungkan. Seperti nama bulan yang diagungkan yaitu Ramadan, nama hari yang diagungkan Al-Jumu'ah, hari Jumat, nama tempat yang diagungkan Makkah, Madinah, nama Allah, nama malaikat, nama nabi, nama rasul, nama atau tulisan Islam ya misalkan itu adalah salah satu nama yang diagungkan, tidak dia ambil ya, dia tahu bahwa lembaran itu bertuliskan nama-nama yang diagungkan, berada di tempat yang menjijikkan, lalu dia tidak mengambilnya. Bukan dia yang membuang, tetapi dia hanya melihat, menemukan, tapi tidak diambilnya. Dia tidak mengambilnya. Hukumnya sebagaimana yang tadi sudah kami dirinci oleh para ulama di kitab Hasyiah Ad-Dusuqi misalkan ya, salah seorang ulama bermadhab Maliki. Di situ disebutkan bahwa apabila ada niat melecehkan, maka hukumnya kafir. Dia tidak mengambilnya, dia membiarkannya, karena ada niat melecehkan di dalam hatinya, maka dia kafir. Kalau dia hanya malas saja, malas, ya, ini tadi dalam keterangan yang tadi tidak saya sebutkan ya. Kalau dia tidak ada niat melecehkan, tetapi dia biarkan, dia tinggalkan tulisan itu, tulisan yang diagungkan itu, bukan karena melecehkan, tetapi karena malas saja mengambilnya, dia buru-buru misalkan, malas mengambilnya, maka Al-Imam Ad-Dusuqi mengatakan, Athima isman kabiro. Maka dia telah berdosa besar ya. Ini bukan dosa kecil. Ya, bukan dosa kecil, tetapi ini adalah salah satu dosa besar. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali yang bertanya misalkan, kalau ada mushaf Al-Qur'an yang sudah usang, mushaf Al-Qur'an yang sudah usang, yang sudah lama sekali, 10 tahun yang lalu, peninggalan sudah dibeli 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, ya, mau disimpan, dia sudah rusak, mau dibuang tidak boleh, ya, mau disingkirkan kemana, mau diletakkan di mana, kalau dibiarkan datang rayap, ya, misalkan, maka solusinya adalah dibakar, ya, dibakar di tempat yang bersih, di tempat yang suci. Misalkan kita sediakan triplek, ya, kita sediakan triplek, lalu dibakar di atasnya. Dibakar sampai tulisannya hilang. Sampai tulisan ayat Al-Quran itu hilang dan tidak bisa terbaca lagi. Ya, sampai hilang, itu syaratnya ya, sampai hilang. Atau kalau ada kertas-kertas undangan, di situ ada tertulis misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan, atau kata-kata insya Allah. Kami mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari untuk hadir dalam walimah urus yang akan kami laksanakan insya Allah pada hari, tanggal, waktu, tempat, ya, ada kata-kata insya Allah, ada makna dari sebuah ayat Al-Quran, wa min ayatihi, dan seterusnya. Maka ini juga tidak boleh dibuang ke sembarang tempat. Ya. Sebelum dibuang, dibakar dulu misalkan ya, atau disobek-sobek kata-kata yang diagungkan itu dipreteli, ya, dipreteli sehingga tidak membentuk sebuah kata yang bisa dibaca, sehingga tidak membentuk sebuah kata yang bisa dibaca. Ini
beberapa jalan keluar agar kita tidak terjatuh ke dalam dosa dan juga kita tidak terjatuh ke dalam kekufuran. Ada chat masuk ya. Kalau membuang lembaran-lembaran mushaf ke tempat yang menjijikkan, berangkat dari ketidaktahuannya, haram dia tidak tahu. Ya, kalau ini para ulama mengatakan dalam masalah ini ketidaktahuan itu bukanlah uzur, bukanlah sebuah sebab yang menyelamatkan dia dari kekufuran. Ketidaktahuan ketidaktahuan seseorang terkait dengan hukum mengenai hal ini itu bukanlah uzur. Artinya bukanlah sesuatu yang menyelamatkan dia dari kekufuran, yang menghindarkannya dari kekufuran. Kenapa? Karena orang yang normal, orang yang waras, ya, baik dia pernah belajar ataupun dia tidak pernah belajar, membuang mushaf ke tempat yang menjijikkan, maka itu adalah sebuah pelecehan. Orang terpelajar, orang awam, pasti dia tahu bahwa itu adalah pelecehan. Makanya tidak disyaratkan di sini dia harus mengetahui hukumnya. Walaupun dia tidak tahu hukumnya, maka dia tetap terjatuh ke dalam kekufuran. Islamnya batal. Ini hati-hati ya, Bapak Ibu. Hati-hati, ini menyangkut kesengsaraan abadi di akhirat. Menyangkut kebahagiaan abadi di akhirat. Kalau ada seseorang yang melakukan itu, maka wajib bagi dia untuk kembali ke dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan meyakini makna 2 kalimat syahadat. Kalau ada seseorang yang melakukan itu sebelum dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, sebelum dia kembali ke dalam agama Islam, lalu dia mati, maka matinya adalah mati dalam keadaan non-Islam, mati dalam keadaan tidak membawa iman. Imannya sudah batal, Islamnya sudah batal. Ya. Kalau Islam batal berarti dia adalah bukan orang Muslim. Bukan orang Muslim itu maksudnya ya kafir, dia mati dalam keadaan kafir. Dia akan disiksa selamanya di akhirat, ya, bersama orang-orang yang kafir lainnya. Sudah terjawab ya? Ada lagi yang chat yang belum terjawab? Iya, dibenarkan. Ini ada. Kemudian apakah ketika kita mengatakan kepada orang tersebut, kamu telah keluar dari agama Islam, kemudian kita suruh mereka syahadat lagi, itu sudah benar. Ibu berpahala yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Mengislamkan satu orang itu pahalanya luar biasa ya, walaupun satu orang kita islamkan. Guru kita Syekh Thariq Laham dan guru-guru yang lain menceritakan bahwa suatu ketika mereka bertamu kepada seseorang yang sudah tua, ya. Bertamu kepada seseorang yang sudah berusia lanjut. Sebelum mengetuk pintu, ya, sebelum mengucapkan salam kepada orang tersebut, kepada pemilik rumah, Syekh Thariq Laham menceritakan kepada kita, dia melihat di tempat sampah di depan rumah itu ada rubu' Yasin, ya, ada beberapa ayat dalam surat Yasin itu sampai kurang lebih seperempatnya, ya, seperempat surat Yasin. Ketika beliau dan teman-teman beliau mengetuk pintu, mengucapkan salam, sebelum menyampaikan maksud kedatangan, Syekh Thariq Laham terlebih dahulu menjelaskan bahwa perbuatan pemilik rumah itu dengan membuang seperempat dari surat Yasin ke tempat sampah, ke tempat yang menjijikkan, ini adalah sebuah perbuatan riddah, perbuatan kufur. Lalu dijelaskan dan diminta untuk membaca 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah menerima. Pemilik rumah kemudian apa? Membaca 2 kalimat syahadat, kembali ke dalam agama Islam. Yaitu adalah perbuatan yang dibenarkan, bahkan
diwajibkan. Itu adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Apakah orang itu mau menerima ataukah tidak, itu urusan lain ya. Tetapi wajib bagi kita ketika melihat seperti itu untuk mengingatkan, untuk melakukan nasihah wajibah. Itu disebut oleh para ulama sebagai an-nasihatul wajibah. Dan itu adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar yang diwajibkan. Bagaimana kalau dulu kita pernah membuang undangan dan tulisan yang diagungkan? Ya, seperti yang tadi kami sampaikan. Kita boleh mengikuti pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa kalau tidak ada niat melecehkan dan pasti Bapak atau Ibu tidak ada niat melecehkan ya. Saya bisa memastikan ya orang-orang yang seperti kita insya Allah pasti tidak ada niat melecehkan waktu itu. Ya, kita tidak tahu saja hukumnya. Lalu ibu atau bapak buang. Sekarang bagaimana taubatnya? Ya sudah, taubat kepada Allah. Kalau lembaran-lembaran yang dibuang itu masih ada di tempat yang menyejikkan itu, ya kita angkat, kita ambil. Kita ambil, cara taubatnya adalah seperti itu. Tapi kalau sudah lama dan tidak ingat di mana dulu pernah melakukan itu, ya sudah, bertaubat kepada Allah. Bertaubat itu artinya menyesal di dalam hati, ya. Kan ada pendapat yang menyatakan kalau tidak ada niat melecehkan maka tidak kafir, bukan hanya dalam tanda kutip ya, artinya tidak sampai kekufuran, eh, terjatuh ke dalam dosa besar, iya, tetapi tidak sampai kufur, tidak sampai kafir. Jadi bertaubat dalam arti menyesal, kemudian tidak pernah melakukan itu lagi, lalu bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan itu di masa yang akan datang. Itu sudah taubat. At-taibu minadz dzambi kaman la dzanba lahu. Orang yang telah bertaubat dari dosa, maka dia seperti orang yang tidak berdosa, seperti orang yang tidak memiliki dosa. Ustaz, jadi yang tidak boleh tadi lembaran-lembaran itu jika hanya bertuliskan Arab ya. Tidak seperti itu. Jadi nama-nama yang diagungkan ditulis dalam huruf apapun itu wajib diagungkan. Nama-nama yang diagungkan seperti nama Allah, nama para nabi, Mekah, ya, nama tempat yang diagungkan Mekah, Madinah misalkan, Makkah, Madinah, nama hari yang diagungkan Jumat, nama bulan yang diagungkan Ramadan misalkan. Itu ditulis dalam bahasa apapun wajib diagungkan. Ya, wajib diagungkan dan tidak boleh dibuang ke sembarang tempat. Yang tadi saya sampaikan, kalau ada nama-nama yang tidak diagungkan, nama-nama yang tidak diagungkan, yang ditulis dalam bahasa Arab, hukum membuangnya ke tempat sampah misalkan, maka itu kata para ulama hukumnya tidak kufur, tidak haram, tapi makruh. Hukumnya makruh. Nah, ini jangan sampai salah paham ya. Tadi saya menjelaskan seperti itu. Menulis bismillah dalam undangan pernikahan ya boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Baik Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi keterangan yang membawa barokah bagi kita semuanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.